dulu selama ini. Tidak henti-hentinya dengan syukur dan pengagungan mengucapkan kepada Allah. Kami bersyukur atas kasih setiamu, atas penyertaan yang begitu nyata kami rasakan. Hari demi hari boleh kami lewati dengan baik, sampai pada saat ini, sore ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami berada di tempat ini, untuk kami beribadah, untuk kami dapat menghadiri yang kudus. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan Yesus berikan. Dan pada kesempatan sore ini, bersama dengan saudara seiman, kami mau menikmati ibadah, kami mau menikmati waktu bersama-sama dengan berkat. Untuk itu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, untuk menjawab setiap hari kami, dan kami pun boleh terus diingatkan bahwa hanya karena anugerah-Mu kami dapat hidup, kami dapat menjalani segala kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Firman seperti ujian yang kami naikkan barusan, ini kami ujian kami yang diturunkan lemah dan terbatas, kami sangat mudah jatuh ke dalam dosa, kami menjalankan nikmat sesaat, sehingga membuat kami terlena dan jauh dari. Memberi kami ya Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik dalam tutur kata, tidak dalam dan pikiran kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, kiranya Tuhan beranugerah atas kami, karena kami sadar tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa, dan tanpa Tuhan kami sudah tidak menjadi. Terima kasih Tuhan untuk mendengar doa kami, dan kami menyerahkan kepada-Mu dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya menjelaskan saya kembali berdiri dengan ucapan syukur dan pengagungan. Marilah kita melandaskan perubahan kita kepada Allah berdua dengan melandaskan keyakinan iman seluruh pengakuan iman Kristen yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, orang yang akan yang menerima samsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Anak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Efesus pasal yang pertama ayat 7-8 menjadi beritaan dari kita pada sore hari. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Saya kita semua percaya di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
juga kami ingin mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan secara bersama-sama. Persiapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi. Kami ingin Tuhan berbicara bagi kami, menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan menyatakan kasih yang luar biasa bagi kami lewat firman Tuhan. Berkati kami semua dan berkati dalam yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, di gereja masih bersiap dan Agustus ini. Dari minggu kedua ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang misi. Panggilan misi mulai dalam diri kita dan melalui diri kita. Sekali, panggilan misi dimulai dalam diri kita dan melalui diri kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ya, dengan seperti yang kita pernah baca, kita harus suka kita bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Dan saat ini Bapak Ibu kita saatnya kita memberikan persembahan dengan sadar dapat memberikan persembahan melalui kata persembahan yang telah diadakan oleh Asia, atau juga dapat memberikan secara langsung yang melakukan seperti secara dibantu jemaat masing-masing, atau juga dapat transfer ke rekening gereja dan gereja maupun gereja. Sambil memberikan persembahan, mari kita sayangi dan mengatakan bahwa kasih setia Tuhan yang tak berakhir.
Tuhan dan membawa persembahan ini supaya boleh dipakai untuk mendukung kehidupan pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa bersama bersatu hati untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pencapaian visi-visi gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan dana yang kami perlukan Tuhan untuk bisa menunjang kehidupan pelayanan yang ada di tempat ini. Begitu juga Tuhan, satu pertemuan kami bersama, rencana penjualan hasil gereja untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam memenuhi dana dari untuk biaya operasional di gereja kami. Ya Tuhan, kami juga bermohon kiranya Bapa di surga yang akan memberkati Bapak, ada orang yang memulih daripada rumah pasal ini yang sudah Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang bisa membantu Tuhan, supaya Tuhan juga memberkati ada kerjasama yang baik di dalam pencapaian visi-visi gereja kami. Dan begitu juga kami doa untuk gereja kami, jemaat kami, supaya ada pertumbuhan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami, segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami memohon kelas saksi Tuhan sendiri yang campur tangan melalui para pemimpin kami untuk bisa menyelesaikan segala masalah-masalah yang terjadi, baik dalam masalah pendidikan, dalam masalah politik, keuangan dan sebagainya Tuhan. Kiranya Bapa di surga nyatakan belas kasihan bangsa kami pemimpin kami ya Tuhan, untuk bisa membawa bangsa ini ke arah yang besar dan seluruh rakyat yang ada di dalamnya boleh menikmati Tuhan Tuhan melalui para pemimpin kami yang memiliki hati untuk memajukan daripada bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang bersurat pada hari ini. Tuhan mendatangkan serta melayani bagi mereka. Kami berdoa untuk Johan, kami berdoa untuk Bapak Yakni, kami berdoa untuk Riel, Ibu Santi, Saudara Stephen, dan juga Ibu Nyawati. Kiranya kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, memimpin, menyertai, memberkati mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, dan terus iman percaya semakin kuat dalam gaul Tuhan. Apapun tantangan yang mereka hadapi, kami rindu iman jemaat yang total dalam ini semakin kuat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa kepada Shalom, selamat datang di Gereja Anak Probolinggo. Kami adalah komunitas yang butuh dan melayani. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang bergabung hari ini. Dan jika saudara ini belum mengenal komunitas kami, silakan hubungi nomor hubungan tertera atau juga bisa menghubungi laman media sosial kami. Haleluya, syukur kepada Tuhan yang memberikan kesembahan dunia. Bapak Ibu dapat memberikan kesembahan melalui amplop persembahan ataupun juga dapat transfer biasanya atas nama
Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan masih bersemangat ya. Akhirnya pada sore hari ini yang pertama ucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Pendeta Kosasi selaku Ketua Sinode GKA dan juga kepada Bapak Sony beserta Bapak Ibu sekalian yang ada di belakang, Bapak Ibu yang boleh hadir. Dan terima kasih buat kunjungannya di gereja kami. Inilah GKA Anugerah Probolinggo. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini yaitu untuk revolusi Wayang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 jam 7 malam di gereja. Menghimbau kepada seluruh penata wayang baik itu WR, singer dan musik untuk bisa hadir bersama-sama. Demikian juga untuk PRT di wilayah tengah. Kalau diperhatikan yang bagian wilayah tengah, PRT yang diadakan pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 jam 6 sore di rumah keluarga Bapak Adi Hartanto atau Ibu Recia ya. Tempatnya ini di Nadabojo ya. Renungan oleh Saudara Wilayah mengundang seluruh anggota PRT wilayah tengah bisa hadir. Bagi yang membutuhkan penjemputan maka dapat menghubungi sopir gereja. Mengundang seluruh pasutri, pasangan suami istri untuk dapat hadir mengikuti DB khusus buat pasutri ya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 jam 5 sore di gereja. Ini program gereja kita yang terbaru. Oleh sebab itu kami mengundang untuk para pasutri ya untuk bisa hadir. Seperti yang pada dikatakan kalau misalnya pasangannya sudah dipanggil terlebih dahulu juga boleh hadir. Kalau ada pertanyaan, kami sudah tua, sudah 40 tahun menikah, masa jodoh memang dari Bapak jodoh dari Tuhan itu ya. Bapak Ibu nanti hadir saja ini pasti seru ya. Dengan tema yang seru dari satu dari mengundang semua pasutri maupun Bapak Ibu boleh hadir ya yang sudah menikah kemudian. Oke, selanjutnya yaitu dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, maka GKAP akan mengadakan serangkaian acara, yaitu yang pertama tanggal 16 Agustus itu ada jalan sehat, ya jalan sehat bersama. Kumpulnya itu setengah 6 di gereja. Nah, lalu ada yang bertanya kostumnya apa? Kostumnya itu boleh merah, boleh putih, ya. Syukur-syukur kalau merah putih boleh ya kita berjalan bersama pasukan merah putih ya. Berarti apa? Kita itu memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu setelah jalan sehat itu Bapak Ibu jangan tenang dulu ya. Nanti kita akan sarapan bersama. Sesudah sarapan itu ada acara games, ada perlombaan yang seru-seruan ya. Nah, kami mengundang dari Happy Sunday sampai Jumat Asia untuk bisa hadir bersama. Nah, bagi jemaah yang kategori dari BCC sampai lansia itu membayar kontribusi 5.000. Ya, 5.000 itu adalah untuk uang sarapan ya. Bagi anak-anak Happy Sunday itu free ya. Jadi diingatkan sekali pada jemaah ya. Lalu juga ada penjualan makanan ya, karena banyak yang tidak baca ya. Ini ada gado-gado 14.000, ada rujak manis 17.000, ada jus buah 7.000 ya. Ini rasanya enak ya, terus porsinya banyak, harganya terjangkau. Mari jemaat yang mau pesan bisa menghubungi Ibu Sumardi atau Ibu Alfi. Lalu demikian juga untuk tanggal 17 Agustus ya, 17 Agustusnya hari Minggu itu ada bazar kuliner makanan Nusantara ya, dimulai jam 7 sampai habis. Ini dibuka untuk umum. Wah, menunya banyak sekali, saya tidak bisa bacakan semua ya. Tapi yang jelas ini menu enak-enak semua yang dijual dan harganya cukup terjangkau ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah kemana-mana lagi pada tanggal 17 Agustus, cukup di depan GKA ada bazar kuliner Nusantara.
menghimbau kepada jemaat yang punya, ya, bisa memakai pakaian awam, bisa memakai pakaian adat atau pakaian batik setidaknya. Kalau tidak punya semua tidak apa-apa, tetap datang pakai baju bebas, ya. Ini menghimbau supaya kita juga ada masa-masa kemerdekaan itu, ya. Ada yang tanya baju mana apa, terserah, ya. Mau ala Diponegoro, Imam Bonjol, terserah, ya. Atau kalau nggak punya batik, nggak apa, ya. Merah putih boleh nggak? Boleh, ya, semua bapak ibu, ya. Oke. Lalu begitu sekalian juga kita tadi melihat penampilan dari anak Victor, ya. Nah, itu adalah penampilan dari Victor yang perdana, ya, yang pertama kali. Itu hasil les dari yang diadakan di gereja kami. Itu regenerasi buat para penampilan. Jadi ada drum, ada keyboard, ada gitar. Mari Bapak Ibu yang anak-anaknya ini pelayanan, kami juga mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa bergabung, anak-anak untuk bisa les di gereja. Demikian juga ini ada berita duka cita telah pulang ke rumah Bapak di surga, yaitu Bapak Sukaryono pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 dan telah dikremasi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 di kremasi Sentong Lawang. Harap jemaat mengetahui dan mendukung keluarga yang berduka cita pada saat ini supaya Tuhan memberikan kekuatan dan hiburan. Bapak Ibu, nanti setelah Dr. Ruby Ansong jangan pulang dulu, ya. Jangan pulang dulu karena waktunya sebentar. Setelah Ansong nanti kami akan memberikan kuarta selanjutnya. Sekian Bapak pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, mari kita mengakhiri pada kita pada sore malam ini. Saya bersyukur ini kita bisa bersyukur, kita lakukan nama Tuhan. Kiranya Allah Bapa sumber dari segala berkat memberkati engkau dan jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyertai dengan wajahnya, memberikan keselamatan melalui karya salib dalam kehidupan kekal. Dan kiranya Roh Kudus mengarahkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera dan seluruh berkat-berkat rohani untuk menjalankan misi kerajaan Allah yang Tuhan percayakan atas hidupmu sehingga menjadi kemuliaan dalam namanya. Terima berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberitahukan kepada jemaat bahwa gereja kita sedang menghadapi tantangan keuangan selama beberapa tahun terakhir. Hingga saat ini kondisi keuangan gereja kita mengalami defisit, defisit. Setelah melalui doa, melalui pertimbangan dan diskusi yang panjang, majelis memutuskan untuk menjual salah satu aset gereja kita, yaitu Pastori Arum Permai, sebagai salah satu langkah strategis untuk membantu menstabilkan keuangan gereja. Kami menyampaikan keputusan ini dengan terbuka kepada seluruh jemaat dan mengajak untuk terus mendukung dalam doa dan partisipasi bersama terkait keputusan ini. Kami membuka kesempatan kepada jemaat yang ingin memberikan tanggapan, jadi yang lalu sudah 2 kali diumumkan. Jadi karena tidak ada tanggapan dari jemaat, berarti apa? Berarti kita bersama-sama bersepakat untuk menjual Pastori Arum Permai ini. Sebenarnya dengan berat hati kami melepaskan pastori ini, tetapi karena kondisi keuangan kita yang semakin hari terus defisit ini, maka salah satu yang bisa menstabilkan adalah untuk menjual aset. 2 minggu berturut-turut sudah diumumkan, maka setelah diputuskan bersama oleh majelis hamba Tuhan, Pastori Arum Permai akan kita jual dengan nominal 500 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nanti kalau ketika pastor ini dijual, jangan ada tanggapan atau omongan yang tidak baik Kami dijual ini bukan untuk bersenang-senang. Jadi kita tahu bahwa kondisi orang kita mengalami defisit dan kita sudah berusaha untuk menggalang dana, baik itu penjualan makanan, juga melakukan hal sebagainya, peninggalan dana melalui stiker dan sebagainya, itu tidak murni. Karena apa? Karena masukan dari jemaat ini bukan hanya dari akhirnya ada seluruh pada yang alami. Jadi pemasukan dari jemaat ini tidak seimbang dengan pengeluaran kita. Bapak Ibu, sekali lagi majelis ini sudah berusaha untuk mengelola keuangan dengan baik dan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada jemaat dan juga kepada Tuhan tentunya Oleh sebab itu pada malam hari ini kami mengimbau kepada jemaat atau bagi jemaat yang ingin membeli Pastori Arum Permai, silakan dapat menghubungi majelis gereja, Dan nanti kalau ada jemaat, saya ingin melihat kondisi Pastori Arum, silakan. Kalau untuk melihat keadaan kondisi Arum itu dapat menghubungi Bapak Hendy secara pribadi, karena beliau yang pegang kunci sama Pak Dodi Nah, untuk masalah-masalah sudah dicantumkan tadi Bapak Ibu, bagi yang bersedia silakan menghubungi majelis gereja dan kami berharap supaya kita semua tentunya berjuang dalam doa agar pastor ini tidak sampai terjual. Syukur-syukur malam ini mungkin ada yang tergerak, saya akan membantu orang gereja supaya tidak sampai terjual pastor Arum. Saya berharap itu ada yang bisa terjadi di gereja kita Sekian Bapak pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan bagi jemaat boleh silakan langsung ke KW 92.
percaya pada kita ini. Bakar. Benar-benar terbakar. Harusnya ada mesti kalian nyaut. Ayo betul yuk. Kamera gimana? Sampai ya, dipanjat terus, ditekan terus sampai mati. Tadi harusnya kasih tahu lagi. Harus itu dulu. Ayo. Dulu. Oh, well, oh.